Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Salah satu prinsip menjadi orang yang bertakwa kepada Allah yaitu manusia yang mempunyai sifat tawazun. Apa makna tawazun? Tawazun secara bahasa adalah seimbang. Yang diharapkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjadi manusia yang tawazun, artinya dia selalu menyeimbangkan antara urusan-urusan akhirat dengan urusan-urusan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tidak lepas sebagai manusia biasa. Ada kerjaan kita mengerjakan urusan-urusan dunia, mencari nafkah, bersenda gurau, bermain, bersenang-senang, apapun kegiatan urusan-urusan dunia kita. Tetapi ketika datang panggilan Allah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai sifat tawazun, hal-hal yang bersifat duniawi tadi ketika datang untuk mengerjakan urusan ibadah kepada Allah, urusan akhirat, maka semua hal urusan dunianya ditinggalkan terlebih dahulu. Dia fokus menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayah. Ayat ini daripada asbabun nuzul mengkisahkan jemaah sekalian, salah satu seorang yang kaya raya tetapi mempunyai sifat yang angkuh, sombong. Kita kenal semua jemaah sekalian, namanya Qarun. Orang yang kaya raya, melimpah hartanya, tapi mempunyai sifat yang sombong. Dinasehati oleh sahabatnya, tetangganya dan sebagainya untuk selalu beribadah kepada Allah, dia sangat sombong, enggak mau dengerin nasihat orang. Singkat ceritanya, Allah marah sehingga Qarun diadab oleh Allah, ditelan ke dalam dasar bumi bersama harta-hartanya. Jemaah sekalian, ayat ini mengandung makna. Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu semua untuk kepentingan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupain urusan-urusan dunia. Ini mengandung makna yang pertama, bahwasanya dalam hidup ini kita harus menyeimbangkan, menyelaraskan antara kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia. Yang kedua, daripada awal ayat ini Allah memberi
memerintahkan kepada kita sebagai manusia, yakni mengutamakan urusan akhirat terlebih dahulu. Karena akhirat ini nanti fase kehidupan kita selanjutnya, setelah dimana kita hidup di dunia, gerbang akhiratnya adalah alam kubur, alam barzakh. Nanti hari kiamat terjadi, ada alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita mengutamakan urusan akhirat. Tapi Allah enggak egois kepada kita. Artinya jangan kau lupakan urusan-urusan duniamu. Makna yang kedua daripada ayat ini jamaah sekalian, bahwa siapapun orangnya yang mengutamakan urusan akhirat terlebih dahulu, maka Allah akan beresin urusan-urusan dunianya. Ada filosofi seseorang menanam padi dari mulai benih di sebuah persawahan. 3 bulan sampai 6 bulan kemudian padi itu akan panen. Ternyata dalam ladang tersebut, di sana bukan hanya padi yang tumbuh, rumput pun ikut tumbuh. Ini mengandung makna siapa yang mengutamakan urusan akhirat, maka dunianya ngikutin. Siapa yang menanam padi ini ibarat akhirat, rumput ikut tumbuh. Artinya dunianya ikut, daripada akan disempurnakan oleh Allah, diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil siapa orang yang nanam rumput, enggak mungkin padi akan tumbuh. Siapapun orang yang mengutamakan dunia, niscaya akhiratnya akan dilupakan jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang mengutamakan urusan dunianya tapi enggak pernah mengurusin akhirat. Dia terlalu cinta dunia, dia hanya berpikiran yang real saja, enggak percaya dengan kehidupan akhirat. Kalau hari ini dia enggak punya duit, dia bingung. Kalau hari ini dia mungkin enggak punya apa-apa, dia bingung. Sehingga subhanallah, luar biasa ini orang dikejar urusan dunia siang dan malam, malam jadi siang, siang jadi malam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ternyata saking dia selalu mengutamakan dunianya, tapi lupa dengan urusan akhiratnya. Banyak jemaah sekalian, urusan akhirat dikorbankan demi mementingkan urusan dunia. Banyak orang padahal ngakunya beragama Islam, tapi lupa dengan cara-cara orang Islam. Sholatnya nggak pernah. Bahkan kalau saya kadang-kadang berangkat mau tugas Jumat aja, pasti yakin banyak orang Islam. Ternyata kita buru-buru menuju masjid, mereka masih berkeliaran di jalanan. Jamaah sekalian, karena saking cinta urusan dunianya, melupakan urusan akhirat. Ini tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebagian manusia yang hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia. Mereka hanya mementingkan dunia, lupa dengan urusan akhirat, lupa sholat dan sebagainya. Ketika datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka lupa sholat. Subuh, bahkan sebelum subuh udah berangkat nyari nafkah, tapi enggak mengerjakan sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Mereka
nggak ngerjain sholat subuh. Ya Allah, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isya ketiduran. Semua sholat nggak dikerjain. Dia ngakunya orang Islam, cuman KTP-nya doang. Dunia dikerjain, takut dengan kekurangan dan sebagainya. Padahal kalau dia ngaku beragama Islam, beriman kepada Allah, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan ketika dia mengadakan yang mengalami yakni kekurangan, dia sabar, tawakal kepada Allah, ikhtiar tanpa menghilangkan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ini orang yang mengutamakan urusan dunia doang, nggak bakalan seneng di urusan yakni kepentingan nanti akhiratnya. Di akhiratnya Allah nggak bakalan bahagia. Jemaah sekalian, memang kadang-kadang kita Pak cuman nyari kesenangan doang di dunia, bukan nyari kebahagiaan. Karena kesenangan dengan kebahagiaan itu beda, jemaah sekalian. Orang senang dicari kesenangannya, belum tentu bahagia. Ada orang harta melimpah, kedudukan tinggi, jabatan luar biasa, tapi ternyata masih kurang dengan harta yang dicari, yang didapatnya. Dia belum merasakan kesenangan, dia cari kesenangan terus, dan dia juga nggak mendapatkan kebahagiaan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan, jemaah sekalian, dan tujuannya adalah kebahagiaan, pasti apapun yang didapat, sedikit maupun banyak, selalu bersyukur kepada Allah, sehingga kehidupannya selalu bahagia terus. Ini yang diharapkan oleh kita, jemaah sekalian. Karena orang yang menginginkan kesenangan pasti banyak kebutuhan. Lihat sekarang terjadi, jemaah sekalian, maaf, terjadinya online sehingga ada kemaksiatan dengan online. Yang sekarang merebak adalah judi online. Bukan hanya orang kaya doang, tapi orang yang nggak kaya, bukan hanya golongan rendah sampai tingkat jabatan tinggi, mereka terasuki dengan judi online. Akhirnya terjadi kerusakan, baik rumah tangga yang terpecah, terjadi perceraian, hutang di sana sini, pinjol di mana-mana. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, mendatangkan kriminalitas yang lainnya. Satu orang dengan satu sama lain saling membunuh, suami istri saling membunuh, anak orang tua saling membunuh. Bahkan cara yang pintas, saking banyak utangnya sebab judi online. Akhirnya apa, jemaah sekalian? Mereka dengan cara menyelesaikan hidupnya yakni dengan bunuh diri. Ini karena kenapa, jemaah sekalian? Hidup pengennya senang, banyak kebutuhan, bukan pengen kebahagiaan. Karena di ayat yang selanjutnya surah Al-Baqarah yakni ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dan sebagian manusia yang lainnya selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan, berikan kami kebahagiaan dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dan ya Allah berikan kami juga kebahagiaan akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ini orang yang bersifat tawazun, seimbang antara urusan dunia dengan akhirat. Ketika mereka ingin secara manusia biasa, lazimnya pengen bahagia, di mana urusan dunianya serba apa-apa cukup, serba yang diinginkan terpenuhi, serba pengen dikenal orang banyak, itulah yang namanya kebahagiaan dunia. Tapi yang paling utama kebahagiaan dunia adalah as-sihhah wal ibadah. Orang yang dalam keadaan sehat, dia manfaatin buat ibadah, itu adalah kebahagiaan dunia. Jemaah sekalian, selanjutnya kebahagiaan akhirat, dia pengen nanti akhirat
akhiratnya bahagia, di mana al-ghufran wal jannah. Al-ghufran ini maknanya ketika kita semua yang menginginkan daripada kebahagiaan akhirat ketika kita meninggal dunia, daripada kita semua sudah diampunin dosa-dosanya oleh Allah. Al-ghufran, sudah diampunin, enggak punya dosa. Wal jannah, apa itu? Nanti di akhiratnya Allah tidak lain dan tidak bukan, yang kita inginkan adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang Al-Faqir sampaikan ini menjadi nasihat buat diri saya dan kita semua. Mungkin kita terlalu silau dengan kehidupan dunia sehingga kita selalu mengejar urusan dunia. Kadang khilafnya kita bisa melupakan urusan akhirat. Maka orang yang bertakwa mempunyai sifat tawazun, seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita ini menjadi orang-orang yang tawazun, seimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu senantiasa sayang sama kita, memberikan bimbingannya taufik kepada kita, memberikan petunjuknya hidayah kepada kita semua, agar kita selalu berada di jalan Allah dan selalu di mana saat kita beribadah kita dalam keadaan selalu sehat walafiat, dan di mana kita urusan dunia juga pun kita bisa mudah melaksanakannya. Dan apa yang kita harapkan, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu dalam acara dan gelombang yang sama bersama saya Ustadz Ahmad Fairuz, panggilan saya Ufai. Kalau mau ngelihat saya ada di channel YouTube saya, jangan lupa subrek ya. Dan saya cukup sekian, nangka mateng dipetik juragan, Ustadz Fairuz ganteng mirip Afgan. Lah coba itu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.